Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki, NIM 2008731, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia saya, yang materinya tentang kutipan. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau bahan pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Hasil dari kegiatan ini berupa ringkasan dan ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan yang menuliskan suatu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Fungsi kutipan-kutipan. Kutipan memiliki fungsi tersendiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ialah menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan daftar pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali dan referensi. Hakikat kutipan. Hakikat kutipan atau dapat dikatakan bahwa mengutip adalah meminjam kalimat atau pendapat seseorang atau para ahli, baik berupa pengarang dalam bentuk buku, tulisan, majalah, koran, atau media elektronik lainnya, maupun non-elektronik. Tujuannya untuk memperkuat argumentasi dalam sebuah karangan. Jenis-jenis kutipan dan cara penulisannya. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kita beri tanda yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Demikian juga kalau kita menyesuaikan ejaan seperti memberi huruf kapital, garis bawah, atau huruf miring, kita perlu menjelaskan hal tersebut. Misalnya huruf miring dari pengutip ejaan disesuaikan dengan EYD dan lainnya. Bila dalam kutipan terdapat huruf atau kata yang salah, lalu dibetulkan oleh kata pengutip. Cara penulisan kutipan langsung. Yang pertama ialah kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris dimasukkan ke dalam teks. Diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. Cara yang kedua, kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih diketik 1 spasi, dimulai 7 ketukan dari batas tepi kiri. Sumber rujukan ditulis sebelum teks kutipan. Cara mengutipnya dalam kutipan langsung yakni yang tidak lebih dari 4 baris. Pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Lalu sesudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan tersebut diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan juga nomor halaman tempat kutipan itu diambil yang terdiri dari 4 baris. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Jarak antar baris kutipan 1 spasi. Kemudian dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip.
Bila dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau tidak diapit tanda belakang kutipan, diberi tanda sumber kutip. Yang kedua, kutipan tak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu. Kutipan ditulis tidak menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki dan juga dengan sistem catatan langsung. Seperti telah dicontohkan, adapun penulisannya sebagai berikut. Kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Sumber-sumber rujukan harus ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Cara mengutipnya, yakni yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan, spasi rangkap. Kutipan tidak diapit tanda kutip. Sesudah selesai, diberi sumber kutipan. Yang ketiga, kutipan pada catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Cara penulisan catatan kaki atau teknik pembuatan catatan kaki, yakni hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat cara penulisan kaki adalah sebagai berikut. Hubungan catatan kaki dan teks yang ditandai dengan nomor petunjuknya yang letaknya sedikit ke atas, setengah spasi dari teks. Pemberian nomor urut yang berlaku di setiap bab ataupun judul buku karangan, diberi koma. Teknik pertama yaitu penulisan catatan kaki, yaitu menyediakan tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut. Teknik kedua, penulisan catatan kaki, yaitu setelah baris terakhir dari teks dibuat sebuah garis yang diawali dari kiri sepanjang 15 ketikan. Teknik ketiga, cara penulisan catatan kaki yaitu persis setelah nomor dan setengah ke bawah mulai diketik baris pertama. Teknik keempat yaitu persis setelah nomor dan setengah ke bawah mulai diketikkan baris pertama dari catatan kaki tersebut. Yang teknik kelima yaitu jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat. Setelah itu jarak antar catatan kaki di halaman adalah 2 spasi. Yang keempat ialah kutipan atas ucapan lisan. Kutipan ini harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretaris atau bila pembicara seorang pejabat, yang dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.